Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang doa Yabes. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang tercatat sedikit saja mengenai kisahnya, namun menarik sekali untuk kita pelajari dan renungkan, yaitu Yabes. Dalam 1 Tawarik 4 ayat 9-10 tertulis demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nama Yabes diberikan oleh ibunya karena proses kelahirannya menyakitkan bagi sang ibu. Yabes artinya kesakitan atau kesedihan. Sepanjang umur hidupnya, Yabes menyandang nama yang tidak enak didengar bagi orang lain dan terutama bagi dirinya sendiri. Nama umumnya merupakan doa dan harapan dari orang tua kepada anak. Anak biasanya diberi nama yang baik, agar hidupnya juga baik dan selaras dengan nama itu. Yabes nampaknya terbebani dengan namanya yang mengandung arti tidak baik itu. Namun Yabes tidak berdiam diri, melainkan mengambil tindakan penting untuk mematahkan kutuk atau hal negatif akibat namanya. Doa Yabes terdiri dari 4 bagian. Pertama, Yabes meminta Tuhan untuk memberkati dia. Dan bukan sekedar memberkati, tapi memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Kedua, dia meminta Tuhan untuk memperbesar wilayahnya, atau dengan kata lain meningkatkan tanggung jawabnya. Ketiga, dia berdoa agar Tuhan menyertai dia dan tetap dekat dengannya. Terakhir, saudara, yang keempat, Yabes meminta agar Tuhan menjauhkannya dari bahaya, sehingga dia terbebas dari kesakitan. Doa Yabes nampaknya terkesan egois, hanya bagi dirinya sendiri. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Doanya mengandung tanggung jawab terhadap orang lain. Berkat yang ia minta berhubungan dengan tanggung jawab terhadap orang lain di sekitarnya. Sudah menjadi kewajiban dan kebiasaan bangsa Israel untuk bertanggung jawab dan memelihara sesamanya sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu untuk memperhatikan orang-orang Lewi, yaitu mereka yang pekerjaannya adalah melayani Tuhan, para janda, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang asing yang ada bersama mereka. Selain itu, saudara, doa berkat seorang imam yang diperintahkan Tuhan dalam Bilangan 6 ayat 24-26 berbunyi demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sendiri ingin memberkati umatnya, ingin memberkati pribadi-pribadi yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, doa Yabes tidak bertentangan dengan firman Tuhan, melainkan selaras dengan kehendak Tuhan. Dari kisah doa Yabes kita dapat belajar beberapa hal. Makna doa Yabes bagi hidup kita, yang pertama, jangan menyerah dengan keadaan, tapi berdoalah kepada Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Jangan punya pola pikir terima nasib jelek atau kutukan jelek dari orang lain. Yabes tidak mau begitu saja berdiam diri dan menerima nasib jelek akibat namanya. Yabes mengerti apa yang banyak orang tidak mengerti tentang Tuhan, yaitu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan adalah sumber segala berkat dan yang mengatur kehidupan manusia. Yabes mengambil sikap terpenting, yaitu mencari Tuhan dan menjadikannya sebagai sumber pertolongan dan berkat dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, jangan batasi Tuhan dalam doa-doa kita. Doa Yabes adalah doa yang berani dari orang yang memahami tentang sifat Tuhan. Tuhan itu baik dan maha kuasa. Yabes meminta berkat yang berlimpah-limpah dan agar wilayah teritorinya diperluas oleh Tuhan. Suatu permintaan yang bukan hal kecil atau biasa-biasa. Seringkali kita membatasi Tuhan karena iman yang lemah. Kita tidak percaya akan kesanggupan dan kemahakuasaan Tuhan. Atau kita percaya namun tidak sampai kepada level pemahaman yang benar. Tuhan Yesus mengajar kita untuk memiliki iman yang sungguh,
supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, maka gunung itu akan pindah. Tuhan Yesus juga memuji iman seorang wanita Kanaan yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepadanya. Bila kita berdoa, doalah dengan iman yang sungguh, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Miliki doa yang bukan sekedarnya, bukan yang biasa-biasa, tapi doa yang berbeda, doa yang penuh iman, yaitu yang menyentuh kemahakuasaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ingin meraih tujuan dan prestasi, kita harus memiliki Tuhan di pihak kita, dengan cara selalu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan andalkan manusia dan kekuatan sendiri, sebab dalam Yeremia 17 ayat 5 tertulis, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, andalkan selalu Tuhan dalam hidup kita, agar hidup kita senantiasa ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Doa Yabes mengingatkan kita bahwa setiap orang dapat memilih berjuang dengan kekuatannya sendiri atau mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita akan berhasil dan mampu melakukan hal-hal yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yabes dengan jelas tahu dan berdoa khusus kepada Tuhan yang bisa melindunginya dari kejahatan dan kesakitan. Di akhir ayat itu jelas bahwa Tuhan menyetujui doa Yabes dengan memberikan apa yang dia minta dalam doanya. Doa Yabes juga merupakan gambaran yang jelas bahwa Tuhan setia dalam melayani orang-orang yang mencari Dia. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yabes memberi contoh yang bagus tentang bagaimana Tuhan ingin agar setiap orang datang kepadanya melalui doa yang tekun dan penuh gairah. Tuhan menjawab doa kita saat kita mempercayai Dia. 1 Tawarik 5 ayat 20. Doa kepada Tuhan juga menyenangkan Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Kita semua bisa belajar dari Yabes dan dengan setia berdoa kepada Tuhan selalu dalam segala hal yang kita lakukan. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi saudara semua, dan saudara dapat hidup dalam doa seperti halnya Yabes. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, tinggal bersama saudara semua sekarang ini dan selama-lamanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.